Wakil Menteri Pertanian RI Sudaryono melepas ekspor tepung mokaf dan koko fiber saat kunjungan kerja ke Desa Bawang, Kecamatan Bawang, Banjarnegara. Ekspor ini menunjukkan produk lokal Banjarnegara mampu bersaing di pasar global. Wakil Menteri Pertanian RI Sudaryono melepas ekspor tepung mokaf, koko fiber, dan koko Bristyle saat kunjungan kerja ke Desa Bawang, Kecamatan Bawang, Banjarnegara. Terdapat 60 ton tepung mokaf hasil kerjasama Rumah Mokaf Indonesia dan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Bawang. Mokaf akan diekspor ke Cina dengan nilai ekspor 625 juta rupiah. Sedangkan koko fiber dan koko Bristyle ada sebanyak 70 ton dengan nilai ekspor mencapai 529 juta rupiah. Hilirisasi komoditas singkong menjadi tepung mokaf diharapkan mampu mengangkat nilai ekonomis singkong dan meningkatkan kesejahteraan petani. Ekspor koko fiber dan koko Bristyle menunjukkan dengan keuletan dan kreativitas, limbah sabut kelapa yang selama ini terbuang atau hanya dibakar ternyata mampu diolah menjadi produk unggulan yang digemari oleh pasar dan menghasilkan pemasukan yang besar. Saya hari ini didampingi oleh Bupati Banjarnegara beserta Wakil Bupati dan pejabat Forkopimda melakukan kunjungan kerja ke Banjarnegara dalam kaitannya untuk satu mengecek kesiapan Kopdes Merah Putih sekaligus pelepasan ekspor komoditi ke beberapa negara. Ya, hari ini komoditinya mokaf dan juga media tanam yang dari serabut kelapa ya, itu ternyata diekspor dan eksportasinya melibatkan dari Kopdes Merah Putih. Tentu saja ini baik bagaimana Kopdes yang basisnya di desa memberdayakan petani-petani di desa, kemudian oleh Kopdes itu digalang ya, kemudian dikoordinir dan kemudian dibuat produk hilirisasinya dan diekspor. Bisa diekspor boleh atau dikirim ke daerah lain boleh, pasar dalam negeri maupun mancanegara itu saya kira penting ya untuk kita kuasai dan bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat di desa ya. Dengan cara apa? Dengan cara hilirisasi produk pertanian. Bupati Banjarnegara Amalia Desiana saat mendukung Koperasi Merah Putih. Ia berharap hilirisasi singkong menjadi tepung mokaf bisa menjadi jalan keluar bagi petani singkong. Dengan luasan lahan 1.700 hektar bisa menopang swasembada pangan. Selain mokaf dan kokopit, Banjarnegara juga memiliki potensi lain seperti kopi dan merica untuk diekspor. Tentunya Pemkab mensupport melalui Koperasi Merah Putih dan ini tentunya mendapat sambutan hangat juga dari pemerintah pusat sehingga harapannya ke depan mokaf ini bisa menjadi salah satu jalan keluar bagi para petani singkong yang saat ini harganya memang belum stabil. Dan di Banjarnegara memang banyak juga ya petani-petani singkong itu, Pak? Ya, alhamdulillah Banjarnegara cukup banyak untuk petani singkong. Mudah-mudahan ya kita doakan 1.700 hektar. Jadi mudah-mudahan bisa menopang swasembada pangan yang ada di Indonesia. Untuk ekspor awal berapa Mbak ini, Mbak? Untuk ekspor awal berapa ini, Mbak? Untuk ekspor awal ini kurang lebih berapa ini ya? 60 ton tadi, 60 ton produk jadi. Gitu. Dan ini kualitasnya kualitas terbaik gitu kan, dan mudah-mudahan ke depan ini ekspornya bisa rutin. Untuk potensi lain mungkin Bu yang bisa nanti dikembangkan untuk diekspor juga mungkin ada apa Bu di ya, tadi salah satunya kan kita ada kokopit yang media tanam, terus kita juga punya kopi, kita juga punya ini terkait dengan rempah-rempah, salah satunya merica. Nah mudah-mudahan ini nanti kita bisa kolaborasi. Kades Bawang Galih Purwandaru mengatakan jika pasar ekspor saat ini terbuka lebar, namun jika perizinan sudah lengkap sehingga mudah dipasarkan ke luar negeri. Pasar di sana seperti apa mungkin? Kalau pasar di sana sebenarnya terbuka sangat lebar pasar luar negeri ya. Jadi kemarin kami juga baru pulang dari MIHAS, Malaysia International Halal Showcase 2025. Itu ternyata pasar ekspor sangat luar biasa. Jadi untuk para pelaku UMKM yang penting izin-izinnya dilengkapi semua, itu nanti akan mudah kita pasarkan. Keberadaan koperasi desa sangat penting dalam memberdayakan masyarakat desa. Koperasi desa melakukan penggalangan dan mengkoordinir petani untuk membuat produk dan memasarkan produk. Dengan hilirisasi, produk pertanian akan meningkatkan nilai ekonomi dan kesejahteraan petani. Dari Banjarnegara, Darno, Satelit TV mewartakan.